Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel Kajian Online. Semoga selalu sehat ya dan juga diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya setiap hari. Teman-teman, bak mati ditelan bumi. Sepertinya itu kata-kata yang saya rasa paling tepat untuk saya sebutkan menyikapi keadaan atau nasib RUU perampasan aset saat ini. Kendati teman-teman Presiden Prabowo Subianto bulan lalu di May Day telah menegaskan dukungannya terhadap RUU perampasan aset, nyatanya para anggota dewan kita yang terhormat tidak teman-teman ketakutan, tidak tergerak hatinya untuk melakukan pembahasan. Bahkan sekalipun teman-teman, rupa-rupanya ini DPR kita tidak pernah melakukan pembahasan terkait RUU perampasan aset. Lalu bagaimana nasibnya? Banyak pihak di sini teman-teman yang mendesak langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menutup semua akses ke DPR. Langsung saja Pak Prabowo ini nih didesak mengambil keputusan merubah yang awalnya ini rancangan undang-undang yang disahkan lewat DPR menjadi peraturan presiden pengganti undang-undang atau Perpu. Mungkin terdengar sama tetapi ini agak berbeda teman-teman. Kalau misalnya undang-undang kan yang dibikinnya itu legislatif, yaitu DPR. Tapi ketika DPR mempunyai kendala, permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu dekat, presiden dibolehkan teman-teman oleh undang-undang, oleh hukum untuk mengganti undang-undang tersebut dengan Perpu, peraturan presiden pengganti undang-undang. Kesahannya tentu keduanya juga ini sah teman-teman karena diakui oleh negara. Hanya memang di sini legitimasinya akan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto. Jadi kalau misalnya presidennya lemah, presidennya tidak punya kedaulatan, teman-teman, tidak punya bargaining terhadap legislatif, otomatis Perpu ini juga tidak akan berjalan. Banyak memang teman-teman Perpu-Perpu yang mungkin dianggap sebelah mata dan tidak dijalankan oleh seluruh kabinet, baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian lembaga. Karena itu Presiden Prabowo Subianto di sini harus kuat. Dan kalau misalnya Presiden Prabowo-nya lemah, maka Perpu tersebut juga tidak akan berarti. Berbeda teman-teman, kalau misalnya posisi Pak Prabowo ini kuat, menggunakan Perpu itu sudah jauh dari cukup untuk melakukan perampasan aset. Nah hari ini teman-teman kita telah mengumumkan informasi terkait kemungkinan besar RUU perampasan aset ini akan diganti, bukan menjadi undang-undang yang disahkan oleh DPR, tetapi menjadi Perpu perampasan aset tindak pidana korupsi yang disahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Informasi ini kita dapat dari TV One di video yang berjudul Peneliti Anti Korupsi, Undang-Undang Perampasan Aset bisa cepat kilat karena perintah Presiden, misalnya RUU TNI. Kita teman-teman bakal simak dulu penjelasan para pakar terkait bagaimana nasib RUU perampasan aset, apakah bisa segera disahkan atau tidak. Kita simak video selengkapnya. Ya pemirsa, saat peringatan Hari Buruh di Monas kemarin, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan terhadap Undang-Undang Perampasan Aset. Di hadapan ratusan ribu buruh, Prabowo mengajak semua pihak untuk bersama-sama melanjutkan perlawanan terhadap korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset, saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Bagaimana kita teruskan? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor. Nanti lu dikasih duit, lu demo untuk koruptor. Hah? Benar ya? Awas lu. Gue heran di Indonesia ada demo mendukung koruptor, gue heran deh. Sementara itu pemirsa, Menko Yusril Iza Mahendra mengatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset dengan DPR RI. Melalui pernyataan tertulis, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan menyebut RUU perampasan aset sedianya telah diajukan inisiatifnya oleh DPR RI sejak tahun 2023.
Pemerintah memandang perampasan aset hasil korupsi perlu diatur dengan undang-undang, sehingga nantinya hakim memiliki dasar hukum yang kuat dalam pengambilan keputusan. Undang-undang tersebut juga penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan ataupun tindakan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan aparat penegak hukum. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap Undang-Undang Perampasan Aset. Hal ini disampaikan Presiden saat berpidato di Hari Buruh. Sementara Menko Bidang Hukum Yusril Iza Mahendra menyatakan pemerintah siap untuk membahas RUU Perampasan Aset bersama DPR RI. Akankah Undang-Undang Perampasan Aset segera menjadi kenyataan? Dan haruskah pemerintah menunggu reaksi dari DPR atau bisa mengambil langkah maju dengan memberlakukan Perpu alias Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang? Untuk membahasnya telah bergabung peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Zaidor Rahman. Selamat malam Pak Zaidor. Selamat malam, Mbak. Ya Pak, ini kan Menko sudah melangkah maju dan juga mengajak DPR untuk membahas RUU Perampasan Aset ya Pak. Apakah ini RUU bisa segera menjadi undang-undang nantinya Pak? Ya, kalau kita dengar pidato Presiden Prabowo sangat tegas dan jelas ya. Tetapi kan Presiden Prabowo pidato sudah berkali-kali, termasuk soal upaya-upaya pemberantasan korupsi. Namun demikian sampai sekarang belum ada implementasi dari pidatonya dalam bentuk kebijakan. Nah, saya harap untuk yang RUU Perampasan Aset ini bisa ditindaklanjuti dalam bentuk apa? Ya, kalau memang DPR-nya tidak menunjukkan itikat baik, betul ada dua cara. Yang pertama, Presiden bisa keluarkan Perpu, sehingga dengan dikeluarkan Perpu, DPR terpaksa akan membahasnya di masa persidangan berikutnya. Atau yang kedua, Presiden Prabowo bisa mengonsolidasikan parpol pendukungnya yang jumlahnya kurang lebih 82% di DPR dengan cara misalnya mengumpulkan ketua-ketua umumnya, kemudian berikan paparan betapa pentingnya RUU Perampasan Aset untuk mendukung efektivitas pemberantasan korupsi, juga merampas aset-aset kejahatan lainnya sebenarnya, tidak hanya korupsi, termasuk juga aset hasil perjudian, narkotika, pembalakan liar, pertambangan liar, dan jenis-jenis tindak pidana ekonomi lainnya. Saya pikir kalau Presiden yang mengumpulkan ketua umum parpol, maka Presiden akan punya komitmen dari masing-masing parpol sehingga akan ditindaklanjuti di tingkat fraksi di DPR, sehingga bisa jalan. Kalau Presiden yang punya kehendak, saya pikir sudah banyak presiden sebelumnya ya, di mana rancangan undang-undang itu bisa cepat kilat, bisa selesai. Misalnya RUU TNI bisa kilat karena keinginan dari Presiden, atau di masa Presiden Jokowi ada beberapa undang-undang tuh yang bisa cepat kilat karena keinginan Presiden. Misalnya mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja, revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, atau kemarin Undang-Undang Pemilu Kada. Itu bisa cepat kilat Mbak, selesai karena elitnya sudah terkonsolidasi, sedangkan Presidennya memang menginginkan agar undang-undang itu segera disahkan. Sehingga untuk RUU Perampasan Aset, ini merupakan ujian kecil lah menurut saya lah bagi Presiden Prabowo, apakah benar-benar punya komitmen atau tidak. Kalau elit-elit saya pikir memang komitmennya nggak ada gitu ya, termasuk anggota DPR saya juga meragukan komitmennya. Kenapa? Karena kan RUU Perampasan Aset ini cukup mengerikan buat mereka, bisa menjadi senjata makan tuan kalau mereka punya penghasilan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, mereka kemudian hartanya bisa dirampas untuk negara, sehingga ya ini butuh memang ketegasan dari Presiden Prabowo dengan mengumpulkan, mengonsolidasikan parpol pendukungnya, atau yang kedua itu tadi, keluarkan Perpu, gitu Mbak. Ya, Pak Zaidor, ini kira-kira bisa nggak sih Pak DPR ini langsung membahasnya dengan pemerintah, atau DPR harus mengubah peraturan yang ada Pak? Ya, memang kemarin problemnya adalah RUU Perampasan Aset itu tidak masuk prolegnas prioritas, gitu ya, padahal surpresnya, surat Presiden itu dikirimkan sejak masa Presiden Jokowi. Hanya memang Presiden Jokowi itu mengirimnya di injury time, di akhir masa jabatan beliau. Sehingga kan
masa jabatan beliau tinggal sedikit, masa jabatan anggota DPR-nya otomatis juga tinggal sedikit sehingga tidak cukup waktu. Meskipun sebenarnya bisa juga dengan carry over begitu ya, dilanjutkan di masa DPR berikutnya. Tetapi karena yang kemarin sudah gagal, maka yang sekarang memang yang perlu dilakukan adalah DPR memasukkan RUU perampasan aset ini ke dalam prolegnas prioritas. Kalau sudah dimasukkan ke dalam prolegnas prioritas, maka mau tidak mau itu akan dibahas. Nah, memang sekarang di Komisi 3 gitu ya, di DPR sedang ada beberapa rancangan undang-undang yang dibahas. Menurut saya ini tinggal diurutkan saja. Kan ini juga sedang dibahas, ditargetkan untuk menyelesaikan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai bentuk operasionalisasi dari KUHP kita yang akan diberlakukan tahun 2026, sehingga KUHP-nya juga harus diberlakukan segera yang baru. Tapi menurut saya gitu ya, setelah nanti misalnya KUHP itu selesai, ya tidak perlu menunggu juga sebenarnya, sambil dijalankan bersama-sama dengan RUU perampasan aset ini. Kalau secara teknis saya pikir di DPR sangat bisa untuk segera dijalankan. Yang menjadi problem adalah political will-nya gitu ya. Jadi kalau sudah ada gitu ya keputusan politik dari masing-masing ketua umumnya, saya pikir barang ini bisa segera jadi. Tapi kalau elit-elit politik kita masih ketakutan dengan perampasan aset yang kemudian tanpa menggunakan pendekatan pidana, yaitu biasa disebut sebagai non-conviction based asset forfeiture, yaitu perampasan aset tanpa pemidanaan, maka ya susah gitu ya. Sehingga menurut saya memang ini perlu tekanan publik yang kuat, perlu komitmen Presiden Prabowo yang jelas. Kalau Presiden Prabowo pidatonya sudah berapi-api jelas seperti itu, ya harusnya tinggal ditindaklanjuti saja dengan undang saja semua parpol pendukungnya misalnya ke Kartanegara atau ke Hambalang begitu ya, agar kemudian bisa diberikan paparan komitmen mereka masing-masing ketum parpol untuk mendukung RUU perampasan aset ini. Karena kan ini RUU ini sudah ditunggu-tunggu. Pertama kali inisiasi ini 2003, kemudian 2013, 2016, 2023. Ini kan sudah terlalu lama gitu ya. Indonesia tidak punya instrumen yang dapat secara efektif ya melakukan perampasan aset kejahatan. Prinsip dasarnya adalah jangan sampai orang yang melakukan kejahatan itu menikmati hasil kejahatan mereka. Selama ini para pelaku tindak pidana korupsi, meskipun mereka misalnya dijerat secara pidana, masih banyak aset-asetnya yang gagal untuk disita gitu ya. Misalnya ilustrasi kerugian EKTP itu misalnya 4 triliun rupiah. Pemulihan asetnya hanya sekitar 400-500 miliar, sisanya tidak bisa ditelusuri, tidak bisa dikembalikan ke keuangan negara. Itu kan kerugian besar buat bangsa Indonesia. Nah, itu kemudian juga dinikmati oleh para pelaku, sehingga memang ke depan butuh sekali instrumen hukum yang dapat mendukung efektivitas pemberantasan korupsi dengan memudahkan perampasan aset itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Zaidur Rahman atas waktunya berdialog di Kabar Utama. Sama-sama. Terima kasih dan selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengar pernyataan para ahli pandangan bagaimana menyikapi RUU perampasan aset yang memang mandat teman-teman di DPR. Dan tadi teman-teman kita juga sudah mendengar bahwa memang DPR kita, dewan-dewan terhormat kita tidak punya itikat baik kemauan untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Banyak sekali alasannya, yang terbesar adalah ketakutan para dewan kita kalau misalnya RUU tersebut disalahgunakan untuk melakukan pemerasan kepada para koruptor. Kita bisa bayangkan teman-teman, ini sudah korupsi puluhan miliar misalnya, ketahuan. Dan kata hakim, kalau misalnya kamu nggak mau ngasih gini-gini nih, bisa saya sita semuanya. Yaitu cuman spekulasi-spekulasi liar terhadap RUU perampasan aset yang memang disebarkan oleh para anggota DPR, oknum mungkin saya sebut, yang memang ketakutan. Kalau misalnya RUU ini disahkan, harta hasil korupsinya disita, anak istrinya bakal jatuh miskin. Jadi jelas kalau misalnya ada pejabat yang ketakutan, bisa tuh diperiksa oleh KPK. Ya kalau misalnya tidak bersalah, tidak melakukan korupsi, Bapak Ibu para dewan terhormat gak usah ketakutan. Gak akan tuh negara melakukan pemerasan sewenang-wenang, karena negara juga punya teman-teman ini hukum. Jadi bisa teman-teman, gak bisa lah misalnya ini diatur-atur di gimana seperti klaim sepihak
seperti yang sudah kita dengar ini dari Partai Merah yang menyebut bahwa RUU ini bisa disalahgunakan untuk memeras partainya, kader-kadernya. Itu jadi pertanyaan juga, kok kenapa setakut itu? Gimana nih menurut kalian? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar, kita bakal diskusikan bersama-sama. Dan saya rasa teman-teman kita bakal terus kawal RUU ini, jalannya masih panjang. Dan kita banyaklah berdoa biar RUU ini bisa disahkan. Kalaupun misalnya tidak disahkan, mudah-mudahan Pak Prabowo teman-teman bisa mengambil tindakan secepat mungkin mengganti undang-undang perampasan aset menjadi perpu saja. Kita pasti dukung teman-teman. Terima kasih telah menyimak video dari kajian online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.